Sidang perdana kasus perceraian antara Alvin Faiz dan Larissa Chow seharusnya digelar Rabu 2 Juni 2021 di Pengadilan Agama Cibinong, Jawa Barat. Namun sayang, sidang tersebut ditunda lantaran penggugat yakni Larissa Chow dan Alvin Faiz selaku tergugat sampai jam 3 sore kemarin tak nampak hadir di ruang sidang. Oleh sebab itu, Majelis Hakim mengambil keputusan untuk menunda persidangan hingga 9 Juni mendatang. Lantas, kemanakah Larissa dan Alvin? Sidang pada hari ini menyidangkan perkara nomor 3229 PDTG 2021 PACBN atas nama Larissa Gunawan binti Rudi Gunawan dan seterusnya sebagai penggugat melawan Muhammad Alvin Faiz bin Haji Muhammad Arifin Ilham dan seterusnya sebagai tergugat. Sehubungan penggugat dan tergugat telah dipanggil pada hari ini, sudah dipanggil dan berdasarkan panggilannya sudah sah karena ditandatangani oleh kedua belah pihak. Namun sampai saat ini sudah jam 3 kurang 5 menit, baik penggugat maupun tergugat tidak hadir di persidangan. Oleh karena itu, karena penggugat dan tergugat tidak hadir di persidangan, maka sidangnya untuk selanjutnya kita tunda sampai tanggal seminggu dari sekarang, tanggal 9 Juni tahun 2021 untuk memanggil kembali penggugat dan tergugat kepada panitera pengganti supaya diperintahkan kepada jurusita atau jurusita pengganti memanggil kembali penggugat dan tergugat pada waktu yang telah ditentukan, yaitu pada tanggal 9 Juni tahun 2021. Dan selanjutnya sidang pada hari ini ditutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi sudah disidangkan, hanya saja pihak penggugat dan pihak tergugatnya belum hadir. Sampai saat ini belum hadir, maka persidangan itu untuk sementara diskors. Belum ditentukan hari ini jam berapa mau dimulai, tetapi yang jelas sampai saat ini belum hadir. Maka tinggal keputusannya bagaimana nanti Majelis Hakim, apakah mau ditunda berikutnya untuk memanggil P dan T, penggugat dan tergugat, atau bagaimana. Biasanya dalam perkara-perkara biasa yang lainnya itu sesuai jam kerja. Iya, itu sudah pasti, sudah disampaikan kepada yang bersangkutan, pihak penggugat dan tergugat. Dan tidak ada kabar baik dari dan sampai saat ini belum diketahui apa kabarnya, apakah ada halangan atau tidak, belum. Biasanya ada, kalau pihak-pihak itu mungkin karena sakit harus ada pemberitahuan. Tapi sejauh ini belum ada pemberitahuannya. Ketidakhadirannya sampai saat ini itu apakah ada alasan tertentu atau belum ada. Jadi belum ada berita secara khusus untuk persidangan hari ini. Oh bisa. Dalam HIR 124 bisa hadir. Kalau tidak hadir bisa digugurkan. Selama berapa kali, Pak? Tergantung kebijakan Majelis Hakim. Biasanya 2 kali. Dan itu tergantung jarak istilahnya radiusnya. Kan dalam pengadilan itu ada radius 1, 2, 3, 4. Nah, kebijakannya radius 1, 2, 3 1 minggu. Nah, radius 4 2 minggu. Lain lagi nanti kalau pihaknya di luar wilayah Kabupaten Bogor, nah, apalagi wilayahnya umpamanya di Surabaya atau Jawa atau bagaimana, akan berbeda lagi. Lain lagi nanti kalau di luar negeri, berarti kan waktunya kan disesuaikan. Setahu saya tidak pakai kuasa. Berarti Larissa sendiri yang datang bagaimana? Ya. Iya. Tergugat kami tidak tahu karena belum pernah hadir, kan tidak ditahu apakah pakai kuasa atau tidak kan. Nah, nanti kalau sudah datang, ternyata ada kuasanya, akan kita belum tahu. Nah, itu. Kalau dua-duanya tidak hadir hari ini, maka agenda berikutnya panggil penggugat dan tergugat. Kalau hari ini penggugat hadir, maka agenda berikutnya panggil tergugat. Di tengah proses perceraian yang baru saja bergulir di Pengadilan Cibinong, Jawa Barat, Alvin Faiz kembali dihujam kritikan pedas dari netizen lantaran dirinya disebut tak berniat menikahi Larissa sejak awal.
Alvin disebut terpaksa menerima perjodohan yang digagas oleh almarhum ayahnya, Ustadz Arifin Ilham. Namun, hal itu pun ditepis Alvin dengan mengurai klarifikasi perihal tudingan tersebut. Di sisi lain, seperti apa juga pengakuan sahabat almarhum Ustadz Arifin soal alasan almarhum menjodohkan Alvin dengan Larissa? Dan seperti apa sosok Larissa di mata sahabat almarhum? Dan seperti apa juga kesaksian Ustadz Joker, sahabat almarhum Ustadz Arifin Ilham yang ikut hadir dan menyaksikan pernikahan Alvin dan Larissa waktu itu? Jadi begini teman-teman, supaya lebih clear ya. Waktu itu Alvin itu usia 17 tahun memang tidak ada niatan untuk menikah. Tapi Alvin sudah dekat dengan Larissa. Abi itu menawarkan apakah Alvin ingin menikah. Alvin itu dikasih waktu, begitu kan. Lalu Alvin mengiyakan gitu. Jadi bukan dipaksa, apalagi Alvin tidak dikasih pilihan. Ini sangat luar biasa fitnah ini. Namanya orang tua itu pasti menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya, baik dalam pemilihan pendidikan, pemilihan kehidupan, termasuk pemilihan rumah tangga, termasuk dalam memilih istrinya ya. Oleh karena itu Ustadz Arifin ya ikut intervensi juga, ikut menentukan untuk calon-calon anak-anaknya itu ya. Calon istrinya itu pasti menentukan, karena setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik. Beliau itu Ustadz Arifin, dia lebih mendahulukan menyelamatkan sesuatu yang membawa kemudaratan ya. Kalau dibiarkan anaknya untuk dekat dengan perempuan, kemudian melakukan tindakan maksiatan, misalnya tindakan yang tidak baik, itu berarti orang tuanya membiarkan anaknya melakukan perbuatan yang tidak baik. Oleh karena itu murabi almarhum untuk menyelamatkan anak dari kemaksiatan, maka dia lebih memilih untuk segera menikahkan anaknya. Jadi artinya itu beliau memang orang yang sangat apik dalam mendidik anak. Jadi anaknya tidak ingin terjerumus ke arah kemaksiatan. Oleh karena itu, kalau ketika dia sudah dekat dengan seorang perempuan, siapa nih perempuan yang didekatinya, maka segeralah kemudian dinikahkan. Awal-awalnya kan beliau itu mu'alaf ya, mu'alaf yang kemudian masuk Islam dari ayahnya, kemudian ibunya. Satu keluarga memeluk agama Islam. Ini merupakan suatu suatu yang istimewa bagi Ustadz Arifin Ilham itu. Seorang yang mu'alaf itu seorang yang masih suci. Kalau dalam at-taibun min dzambi kamalan dzambala, orang yang bertaubat dari dosa-dosanya di masa lalu, yang kemarin tidak beriman kepada Allah kemudian jadi beriman, ini seperti orang yang nggak punya dosa, jadi masih suci. Ini di mata murabi, di mata Ustadz Arifin Ilham merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Oleh karena itu tumbuh kecintaan kepadanya. Mungkin untuk mengikat kecintaannya itu, nah, makanya kemudian diperkenalkan dengan anaknya itu, dan kemudian jadilah jodohnya itu. Manusia hanya bisa berencana ya. Jadi manusia hanya bisa berencana, tapi tetap saja yang menentukan kesemuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, Al-Muqtadir, yang Maha menentukan takdir seseorang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Islam tidak ada penyesalan, baik yang di alam sana maupun di alam sini, itu tidak ada penyesalan ya. Semuanya yang terjadi itu pasti mengandung hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kurang, maka dia akan ditambah. Kalau yang kelebihan, dia akan dikurangi. Kalau memang dia tidak melakukan satu keburukan, diperbaiki. Jadi tidak ada istilahnya melakukan atau satu penyesalan. Yang terpenting adalah mengambil satu hikmah dari setiap kejadian untuk merancang masa depan yang jauh lebih baik daripada hari-hari yang lain. Karena itu jodoh the mysterious problem. Jangankan kita ya, jangankan almarhum Robi, nggak tahu ke depan itu akan seperti apa kan jodoh anaknya, kemudian rumah tangga anaknya. Tetapi orang tua itu wajib memilih yang terbaik untuk anak-anaknya. Oleh karena itu setiap orang tua pasti ada intervensi, pasti ikut campur terhadap kehidupan rumah tangga anaknya di dalam pencarian jodohnya, termasuk yang murabi almarhum Ustadz Arifin Ilham. Pasti dia memilih mencarikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Untuk ke depannya seperti apa kita tidak tahu, karena semua itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jodoh, kematian, rezeki, di mana kita meninggal, itu semua kan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Termasuk
Ustadz Arifin sudah memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, dan dalam perjalanannya mungkin Allah berkehendak yang lain seperti yang diinginkan oleh murabbi almarhum Ustadz Arifin. Saya ikut hadir menyaksikan bagaimana proses pernikahan Anda Alvin dan Larissa saat itu ya. Dan bukan hanya saya, para ulama, sahabat-sahabat dari almarhum Ustadz Arifin Ilham pun ikut hadir di sana menyaksikan dengan ribuan jamaah zikir saat itu. Dan ini merupakan satu pernikahan yang lumayan luar biasa ya, disaksikan oleh para ulama, kemudian juga dengan jamaah zikir pada saat itu pagi hari, dan banyak doa-doa yang tersampaikan di sana ya. Pasti meneteskan air mata kan pada saat itu kan, bagaimana beliau menuntun Ananda Alvin ke meja pernikahan itu ya, dengan baju kebesaran beliau. Alvin juga dengan baju kebesaran saat itu menjadi pengantin laki-laki. Itu suatu peristiwa yang luar biasa bagi saya untuk menyaksikan itu, karena pernikahan merupakan satu yang sakral. Akad nikah disaksikan oleh orang-orang soleh, oleh para ulama. Ini merupakan suatu hal yang luar biasa ya. Itu pada saat itu bulat banget ya, kesiapan baik dari Ustadz Arifin sebagai orang tua untuk menikahkan anaknya, dan Ananda Alvin pun ya udah siap untuk melakukan suatu pernikahan. Siapa yang tidak siap untuk melangkah ke sesuatu yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nikah merupakan babul ridho, babul barakah, pintu mendapatkan ridho Allah dan pintu keberkahan. Siapa yang tidak kepingin dan tidak siap untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu itu semua Allah yang menentukan ya. Manusia hanya berencana. Kita berencana sesuatu yang terbaik, tapi Allah kalau berikan ya sesuatu yang tidak baik menurut pandangan kita, ya kita harus menerima dengan ikhlas. Oleh karena itu, orang yang beriman kepada Allah tidak pernah merasa kecewa kehidupannya. Apapun yang diputuskan oleh Allah dia ambil, bahkan dia cari hikmahnya, dia cari sesuatu yang dibalik dari musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada satu sifat dari orang yang beriman itu namanya al-lutfu, diberikan kecerdasan oleh Allah untuk mengambil hikmah dari setiap kejadian yang terjadi. Jadi tidak ada istilahnya kemudian kecewa, menyesali dan lain sebagainya, tidak ada. Kita semua pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya berencana dan segala sesuatunya Allah yang menentukan hasilnya. Kita hanya merencanakan sesuatu, hasilnya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kita tidak tahu, termasuk jodoh, rezeki, mati ya. Kematian kita tidak mengetahuinya, the mysterious problem. Oleh karena itu kita berusaha dengan sebaik-baiknya, hasil kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala, gitu aja. Saya rasa kalau memang itu suatu keburukan baru tercoreng ya, tapi ini merupakan sesuatu yang tidak diinginkan oleh kita, tidak diinginkan oleh anaknya, tidak diinginkan oleh keluarganya. Jadi sesuatu yang tidak diinginkan itulah ya, itu tidak dikatakan mungkin menjadi nama almarhum menjadi tercoreng dan lain sebagainya. Menurut pendapat saya itu tidak, karena almarhum sudah memberikan yang terbaik, dan kejadian ini kita pun tidak menginginkannya. Bahkan Ananda Alvin, Ananda Larissa, keluarga besar itu tidak menginginkannya. Allah lah yang menentukan ini semuanya. Oleh karena itu, orang yang beriman pada Allah pasti akan mengambil hikmah dari setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupannya itu ya. Jadi tidak ada istilahnya mencoreng nama besar dari almarhum, karena almarhum sudah berusaha yang terbaik, anandanya pun sudah berusaha yang terbaik, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan takdir yang berbeda dari apa yang kita harapkan gitu. Ya, siap. Hubungan Alvin dan Larissa kini tengah memanas. Keduanya pun kerap melontarkan sindiran pedas di sosial media. Bahkan belum lama ini, Larissa menguak pengakuan mengejutkan di sosial media perihal tingkah laku buruk suaminya selama menikah. Sementara itu, alih-alih ingin menampik pernyataan Larissa, Alvin pun justru menggugah isi hatinya pasca digugat cerai istrinya.
Lantas seperti apa tanggapan Ustadz Joker sahabat almarhum Ustadz Arifin Ilham mengenai hal itu? Kalau orang namanya mau bercerai ya, ada satu pepatah Arab, hubbuka yu'mi wa yusimmu. Cintamu kepada sesuatu membuat mata jadi buta dan membuat tuli telinga kita. Jadi apapun keburukan pasangan kita, apapun keburukan orang yang di sekitar kita yang kita cintain, itu kita mata buta, telinga jadi tuli. Tetapi ketika melakukan satu talak atau perceraian, yang melakukan satu perpisahan, itu pasti terjadi akan sebaliknya. Ya, yang tadinya kekurangannya tidak nampak, kemudian karena memang kita kadang mau berpisah, dinampakkan kekurangannya, dinampakkan ketidakbaikannya. Jadi kalau dia cinta kepada sesuatu, membuat mata jadi buta, telinga jadi tuli. Tetapi kalau misalnya dia mau berpisah, mau melakukan satu perpisahan, talak dan lain sebagainya, terkadang yang tadinya buta menjadi melek terhadap kekurangan. Ini yang tadinya tuli menjadi sangat peka terhadap kekurangan orang lain. Itu sudah lumrah dan sudah biasa ya. Oleh karena itu yang dikeluarkan mungkin yang kira-kira kita melihatnya itu agak sedikit kurang ya, karena memang orang yang mau berpisah atau melakukan satu tindakan talak di pengadilan ya kadang-kadang memang yang diperlihatkan itu ya kekurangan. Iya, kalau ini saya agak kurang setuju ya. Jadi dengan segala macam bentuk kekurangan kemudian diposting ke media ya ini sangat tidak etis lah ya, karena rumah tangga apalagi suami istri hunna libasulakum wa antum libasulahunna. Seorang suami ya pakaian bagi istrinya, seorang istri pakaian bagi suaminya. Artinya pakaian itu menutupi segala kekurangan, menutupi aurat. Jadi bagaimanapun keburukan suami kita, walaupun dalam proses perceraian, ya tidak usah dinaikkan ke media ya. Karena atas apa yang kita posting itu nanti akan kembali kepada diri kita sendiri ya.